warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradini Anugrah Soleha, biasa dipanggil Dini. Usia saya saat ini 23 tahun. Saya tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur bersama orang tua saya. Saya mengalami kecelakaan sekitar 5 tahun lalu yang mengakibatkan tangan kiri saya harus amputasi. Tetapi saya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri tanpa menggunakan alat bantu. Salam kenal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Juniarti, umur saya 27 tahun. Saya berasal dari Lampung Barat. Saya adalah disabilitas fisik, yaitu bungkuk pada tulang belakang. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Lampung. Jurusan saya yaitu pertanian. Sehari-hari saya adalah sebagai wirausaha, sebagai penjual sayuran hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hastiani, panggilnya Tia. Saya berasal dari Masamba, Sulawesi Selatan. Saya tunadaksa. Saya tidak pernah mengenyam pendidikan. Saya disabilitas dari lahir. Dan saya anak keempat dari 4 bersaudara atau anak bungsu tepatnya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sita. Kami penyandang disabilitas dan cerebral palsy. Hari-hari adalah guntang-gunting jahit. Saya memilih menyebutnya seperti itu karena kegiatan saya di bidang handicraft atau kerajinan tangan. Hobi aku adalah merangkai manik-manik, merangkai wajah-wajah karakter boneka, merangkai deh pokoknya, merangkai hati untuk tetap selalu bersyukur juga iya. Kegiatan favorit saya adalah traveling, juga review beberapa produk makanan. Hobi saya adalah berenang. Sebelum kecelakaan saya aktif di olahraga renang, tetapi setelah saya kecelakaan saya sudah jarang sekali melakukan aktivitas renang dan olahraga lainnya. Menyulam, belajar mengaji, dan berjualan. Kegiatan kami saat ini di rumah berjualan. Saya suka traveling, saya suka kuliner, kemudian bermain musik gitar. Tantangan terbesar kami adalah terkadang masih memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas seperti mendorong kursi roda di jalanan tanjakan, ngambil sesuatu di tempat yang tinggi. Adalah harus tetap melanjutkan hidup dan berpikir gimana caranya besok membuat karya yang lagi booming dan laku di pasaran dan diminati banyak orang. Saya kesulitan dalam akses berjalan jauh dan juga menaiki tangga, berlari karena bungkuk pada tulang belakang. Jadi posisi tulang rusuk saya yang bawah itu agak berdekatan dengan tulang pinggul sehingga agak terjadi penyempitan di rongga perutnya. Kadang kita asupan oksigennya juga kurang seperti itu. Jadi dalam berjalan menaiki tangga itu saya kadang merasa kelelahan. Aku masih belum tahu atau masih malu minta ke orang bantuin jualan dong, bantuin kirim dong kalau ada yang beli online kan ya. Hal yang paling saya sukai pada diri saya adalah orang yang bersemangat. Kemudian saya terbiasa untuk tidak membenci hal-hal yang membuat saya terluka. Karena menurut saya jika saya melakukan hal itu, justru saya akan semakin menyakiti diri saya sendiri. Jadi
saya terbiasa untuk tidak mau membenci hal yang membuat saya terluka. Jadi jika saya kecewa, jika saya merasa dilukai perasaannya, ya sudah, mungkin saat itu saja saya merasa terluka, dan tidak akan saya lakukan kekecewaan itu dalam jangka waktu yang panjang, dan saya tidak akan mengingat-ingat untuk membencinya seperti itu. Jikapun saya mengingat, saya sudah berdamai, dan mungkin saya akan menertawakan luka tersebut. Hal yang kami sukai dari diri kami adalah selalu berusaha jadi diri sendiri, dan kami merasa paling percaya diri saat kami mendapat semangat dari orang tua, dan saat kami bisa melakukan aktivitas dengan cara kami sendiri. Hal yang paling aku suka dan paling bikin aku pede adalah ketika aku bisa membuat customerku puas dengan hasil karyaku. Kapan saya merasa percaya diri? Saya merasa sangat percaya diri ketika saya melakukan edukasi tentang disabilitas di depan publik, memperkenalkan ragam disabilitas kepada orang banyak, dan bagaimana etika untuk berkomunikasi dengan disabilitas itu sendiri. Saya sangat merasa percaya diri ketika melakukan hal itu. Saya orangnya pede, suka bergaul, dan gampang berteman dengan siapa saja. Saya juga aktif dalam public speaking. Saya juga sering mengisi beberapa acara seperti acara Hari Disabilitas Internasional di Banyuwangi. Saya menjadi MC. Saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Karang Taruna, PPDI Banyuwangi, dan Difabel Motor Indonesia. Pedenya tuh luar biasa. Aku ingin teriak dan aku ingin bilang sama semua orang bahwa aku tidak pernah menyesal menjadi disabilitas. Kami saat ini sedang merintis usaha kecil-kecilan di rumah. Kami berharap suatu saat usaha yang kami rintis sudah selama 3 tahun ini bisa lebih berkembang supaya kami bisa mendapatkan penghasilan gitu. Cita-cita aku ingin membuat kakak-kakakku bangga sama aku. Aku ingin punya usaha yang besar yang dimana bisa mempekerjakan teman-teman disabilitas yang masih nganggur, agar bisa punya penghasilan sendiri dan tidak terlalu tergantung sama keluarganya. Menciptakan atau membuat wadah bagi disabilitas yang akses untuk mereka dan terjangkau untuk mereka, dalam agar mereka bisa mengasah skill, kemampuan, baik itu di bidang edukasi, di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Cita-cita saya adalah menjadi sebagai beauty vlogger atau menjadi influencer, karena public speaking saya lumayan bagus dan saya juga suka berbicara di depan umum. Saya senang jika berkenalan dengan orang baru. Pertama, disabilitas tidak mampu, dan yang kedua, disabilitas itu identik dengan minta-minta. Tetapi saya yakin jika semua teman-teman difabel tidak akan seperti itu. Banyak contohnya, teman saya itu Bang Jul, seorang fotografer internasional. Beliau bisa menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya yang non-disabilitas. Masih banyak penyandang disabilitas yang terkucilkan. Ada rasa khawatir dari orang tua untuk masa depan anaknya. Rasa malu memiliki anak difabel atau berkebutuhan khusus. Diskriminasi lingkungan dah kayaknya. Dan sulitnya mendapat pekerjaan dengan keadaan kita yang seperti ini. Disabilitas ini kasihan seperti itu. Terus kira-kira mereka mampu nggak ya mengerjakan hal ini, mengerjakan hal itu, tanpa melihat terlebih dahulu kemampuan yang mereka punya. Iya, kami pernah melihatnya.
dan mereka sangat menginspirasi bagi kami. Jadi lebih termotivasi ketika kami melihat mereka ada di televisi, di media sosial. Tangan kamu kemana? Tangan aku udah duluan ke surga. Itu seperti udah biasa, jadi kita nggak ada kata-kata tersinggung, kecuali ya body shaming tuh teman-teman non disabilitas ke teman disabilitas. Mungkin kita masih perasaan seperti ih kok gini ya, kok bercandanya kelewatan banget sih. Saya anggap biasa, tidak saya masukkan dalam hati. Ada tega sih ya. Ada juga yang nggak punya tangan disuruh tepuk tangan, maaf loh. Tapi menurut saya itu menyedihkan lihatnya, bukan lucu. Kalau misalnya dia digunakannya pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, itu sah-sah saja. Atau mungkin seperti ini ya, jika kita sesama disabilitas yang melakukan jokes itu tidak masalah, karena kita adalah orang yang mengalami hal-hal tersebut gitu. Jadi tidak akan ada rasa menghina atau menyepelekan orang lain, karena kita membicarakan diri kita sendiri dan kita sudah mengerti keadaan itu. Kemudian jika jokesnya misalnya bersama dengan teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan kita ya, di lingkungan kita sendiri mungkin, dan jika waktunya tepat dan juga kondisinya tepat ya sah-sah saja. Yang kadang membuat orang lain itu tersinggung atau tidak enak didengar itu karena penggunaannya yang tidak tepat dan caranya sendiri juga tidak tepat. Jadi sebaiknya untuk menggunakan jokes tentang disabilitas, jika kita tidak mengalami, jika kita bukan orang tersebut, sebaiknya dihindari saja, karena masih banyak jokes yang lain yang bisa membuat orang tertawa tanpa membicarakan fisik seseorang. Untuk wilayah Lampung sendiri, jika itu di berbagai kabupaten, itu menurut saya belum akses, terutama untuk teman-teman pengguna kursi roda, teman-teman yang memiliki hambatan sensorik, tunarungu dan tunanetra, karena tidak ada juru bahasa isyarat, tidak ada huruf braille yang dapat membantu akses bagi mereka, terutama di pelayanan-pelayanan kesehatan ataupun pelayanan-pelayanan di dinas-dinas tertentu seperti dinas di Sdukcapil ya, untuk kita mengurus dokumen itu pasti kita harus membutuhkan bantuan gitu. Cuman sekarang sudah memang ada fasilitas online, ini sudah mulai cukup membantu ya. Di kampungku itu masih kurang, masih sangat-sangat kurang. Apalagi kalau untuk transportasi, belum ada. Pendidikan juga masih kurang, masih banyak sekali yang perlu diperbaiki kalau di tempat aku. Kemudian di jalan-jalan itu belum ada guiding block, ada juga mungkin tapi masih belum akses. Kadang di tengah-tengah guiding block itu ada pohon atau ada dikasih kursi seperti itu. Jadi teman-teman netra walaupun berangkat sendiri itu masih tetap worry sih, masih ada rasa khawatir untuk mereka gitu. Kemudian kalau gedung-gedung untuk provinsi, untuk dinas-dinas pengurusan KTP di Sdukcapil seperti itu juga sudah mulai aksesibilitas ya, karena sudah ada kemarin kita juga sempat untuk survei ke sana, sudah ada kursi roda seperti itu, sudah ada lift itu bisa masuk kursi roda juga, ada pelayanan khusus untuk disabilitas. Nah, semoga kedepannya tidak hanya dinas-dinas ini yang inklusif gitu, tidak hanya dinas-dinas ini yang akses, tapi juga semua sektor itu sudah mulai memikirkan hal-hal ini, melakukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan pelayanan yang akses bagi disabilitas. Kemudian ini sudah mulai ada SIM D untuk disabilitas, jadi teman disabilitas itu bisa menggunakan SIM D untuk kendaraan mereka. Di tempat wisata di Banyuwangi itu ada beberapa tempat wisata yang sudah inklusif. Mereka menyediakan kursi roda, menyediakan tongkat, dan seperti itu sudah fasilitas
kasih semua. Harapan saya, solusinya, pemerintah harus lebih memperhatikan akses disabilitas dalam pembangunan. Solusi untuk pemerintah dan masyarakat agar menciptakan ruang yang inklusif bagi teman-teman disabilitas menurut saya adalah melakukan pendekatan-pendekatan kepada disabilitas itu sendiri dan berbagai ragam disabilitasnya. Jadi melakukan pemberdayaan itu sangat penting. Melakukan pendekatan, pemberdayaan, kemudian melibatkan mereka dalam setiap pembangunan mungkin ya, setiap keputusan, kemudian mengundang mereka dalam menyusun undang-undang seperti itu yang kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi nantinya peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh disabilitas itu sendiri. Memberikan kesempatan bagi disabilitas ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan kerja, sosial, dan lain-lain. Beberapa tempat di publik yang sering dikunjungi sahabat disabilitas juga hendaknya akses disabilitas Sendiri misalnya dalam politik itu harus ada teman-teman disabilitas yang ikut menjadi panitia, mungkin panitia pemungutan suara mungkin ya, khusus untuk teman-teman disabilitas. Jadi mereka bisa tahu seperti itu, atau mungkin dalam musren atau dalam musyawarahnya dilibatkan kira-kira teman-teman disabilitas ini kebutuhannya apa seperti itu. Mungkin hak suara untuk teman-teman netra harus dengan huruf timbul seperti itu, atau kita harus menggunakan satu orang juru bahasa isyarat untuk membantu teman-teman yang tunarungu ya, bagaimana cara mencoblos, bagaimana cara mereka memberikan hak suara seperti itu sudah mulai harus dilakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya cuma mau menyampaikan bahwa menjadi disabilitas itu sangatlah tidak mudah. Kita harus hadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, harus mampu terima tantangan, harus menerima penolakan, dan terus menguatkan mental. Sisi lain, kita juga harus menggali dan mengembangkan bakat atau passion yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Supaya kita bisa membuktikan kepada halayak banyak bahwa disabilitas itu bukanlah beban. Tapi banyak sekali teman-teman disabilitas yang punya bakat tapi belum bisa mengembangkan bakat yang dia miliki karena belum dapat dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Dia cuma bisa nonton TV atau main HP saja karena memang cuma itu fasilitas yang keluarganya berikan. Padahal kan harusnya tanya dulu ke anaknya atau saudaranya, apa yang kamu bisa, kamu sukanya apa. Dia suka menjahit, kau sediakan dia alat-alat jahitan. Dia suka masak, kau sediakan bahan-bahannya biar dia bisa belajar. Bahwa setiap difabel itu memiliki ragam yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, dan cara yang berbeda-beda pula untuk menyelesaikan hambatannya, untuk melewati hambatannya tersebut. Difabel itu harus diberi kesempatan dan hak yang sama seperti yang lainnya. Jangan dibully, jangan dipandang sebelah mata. Mereka juga berhak untuk bersosialisasi kepada masyarakat lain. Dengan mereka diterima, bisa berkumpul, bisa menumbuhkan rasa percaya diri untuk teman-teman difabel. Terimalah kaum disabilitas karena kaum disabilitas juga merupakan warga negara
yang mempunyai kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat tentunya stop untuk underestimate terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan, karena kita tidak pernah tahu di balik keterbatasan seseorang ada kemampuan apa yang dimiliki mereka. Kemudian perlakukan mereka sebagaimana orang-orang pada umumnya. Mereka memiliki hak-hak dan mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Berikan kesempatan kepada mereka, berikan perlakuan yang sesuai kepada mereka. Kita boleh berempati, kita boleh bersimpati dengan tetap mengutamakan kenyamanan orang yang memiliki keterbatasan tersebut. Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena kita tidak akan tahu 5 menit yang akan datang kita akan seperti apa. Kita akan kecelakaan, kita akan jatuh, kemudian kita menjadi seorang disabilitas. Tolong jangan pernah menganggap beda, karena kita semua sama. Kalau punya keluarga atau anak disabilitas, dukung dan kembangkan apa yang dia minati, karena disabilitas itu potensinya sangat lebih ketika dapat dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Tetaplah dewasa, perbesar kasih, dan buanglah ego. Tetap kuat, karena aku yakin Tuhan memberi ujian seperti ini kepadaku tanpa alasan yang jelas. Allah pasti yakin bahwa aku kuat, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah support aku sejak aku kecelakaan, aku pemulihan, aku seperti sekarang ini. Terima kasih kepada orang tuaku. Adalah tetap lihat ke depan, tetap berkarya, kembangkan karya yang lebih baik lagi, jangan mudah menyerah, tetap semangat, jangan sombong, tetap rendah hati, senyum, jaga kesehatan, dan 10 tahun lagi aku akan jadi bos. Semangat. Dari sekarang ya. Hai Maya, bahwa hari ini kamu adalah orang yang sangat luar biasa menurut saya. Kamu bisa bertahan sampai detik ini dan sudah sangat berdamai dengan diri kamu, dan terima kasih untuk hal itu. Teruslah bersemangat, teruslah berpikir positif, dan teruslah memberikan solusi dan jalan keluar untuk dirimu sendiri dan untuk teman-teman di sekitarmu, terutama teman-teman disabilitasmu. Karena sekecil apapun yang kamu lakukan hari ini, jika itu adalah hal kebaikan, maka pasti itu akan sangat berguna untuk orang-orang atau untuk hal yang kamu lakukan saat itu. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandiri dan berkembang usahanya untuk ke depan, lebih bisa membanggakan orang. Insya Allah bisa membanggakan kedua orang tua kedepannya. Dan salah satunya juga saya ingin bertemu jodoh dan menikah, supaya nanti di hari tua saya ada yang menemani gitu. Jika kamu hari ini memiliki hambatan, memiliki ujian yang sangat luar biasa dalam hidupmu, maka ingatlah bahwa kamu juga sudah melewati beratus-ratus ribu hari, beratus-ratus ribu menit yang sudah kamu lewati, yang bisa kamu lewati hingga detik ini, yang bisa membuatmu masih tersenyum hari ini. Maka tetaplah bersemangat dan tetaplah berpikir positif bahwa kesulitan yang kamu alami sekarang pasti juga akan terlewati.